Lalu kemudian puncak kemegahan Islam di Jawa adalah pada masa Sultan Agung, yaitu 16, 12, 14, 16. Barulah datang Belanda pada 18 membuat 3 hukum: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Untuk apa? Untuk mengkebiri ajaran Islam. Yang sebelumnya pada masa Sultan Agung, mereka menetapkan segala hukum di sebuah mahkamah. Kalau kita sekarang menyebutnya peradilan agama atau pengadilan agama. Lalu kemudian daerah khusus Aceh dengan nama istilah khusus namanya Mahkamah Syariah. Maka pada masa Sultan Agung 16 itu ada yang disebut dengan pengadilan masjid, ada emperannya. Maka emperan itu yang disebut tempat serambi orang duduk-duduk. Setiap masjid, orang arsitek yang mampu membangun masjid dengan fikih Islam, dia tahu bahwa perempuan menstruasi tak boleh masuk masjid, duduk di serambi. Maka segala keputusan diputuskan di mahkamah serambi itu, maka kemudian disebut dia dengan mahkamah pengadilan serambi. Karena segala macam pertikaian diputuskan di sana, menunjukkan bahwa Islam punya kekuasaan. Lalu kemudian kerajaan-kerajaan Melayu, dari mulai Aceh di atas turun ke bawah ada kerajaan Melayu Langkat, lalu kemudian turun ke bawah kerajaan Melayu Delhi, Sumatera, Medan, Istana Maimun sampai tegak hari ini berdiri, lalu kemudian Serdang, setelah itu turun ke bawah Tanjung Balai Asahan, lalu kemudian turun lagi ke bawah langsung kerajaan Melayu Asahan itu bersempadan bertetangga dengan kerajaan Siak Sri Indrapura. Di bawah Siak itu kerajaan Pelalawan, di bawah Pelalawan langsung kerajaan Indragiri. Indragiri yang paling tua karena dia pernah mengalami sultan-sultan yang tidak Islam, yaitu Hindu-Buddha. Lalu kemudian di bawah itu langsung ke kerajaan Jambi. Lalu kemudian menyeberang ke kepulauan. Di pulau sendiri ada kerajaan Riau Lingga. Lalu kemudian yang paling tua sebelum itu adalah kerajaan Tumasik. Lalu kemudian terjadi konflik antara Tumasik dengan Jawa, tumbang kerajaan Tumasik. Lalu kemudian Sultan-Sultan Tumasik itu pergi ke sebuah negeri, itulah cikal bakal kerajaan Malaka. Laki-laki yang pergi dari Tumasik ke Malaka itu bernama Parameswara. Lalu kemudian Malaka ini tumbang, Sultan terakhir kerajaan Malaka itu melarikan diri karena dipukul oleh Portugis, lari ke Kesultanan Bintan. Bintanlah yang dapat melindungi dia pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ketika datangnya Portugis, Inggris, Belanda, sekutu, ketika itu umat Islam bukan tinggal di pokok kayu, tinggal di hutan, tapi mereka punya peradaban Melayu yang luar biasa. Bahkan kalau kita hitung, kita baru menyatu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, mencoba untuk bersatu ini lebih kurang 75 tahun. Insya Allah 17 Agustus 1945 ini 17 Agustus 2021 76 tahun. Tapi kerajaan Siak 1723. Artinya apa? 300 tahun sebelumnya kita pernah hidup bernegara. Tapi orang Melayu amat sangat cinta kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka berikan jutaan keping uang emas. Akhirnya mereka menyatu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Format apa yang kita pakai? Maka berkumpullah umat ini mengamalkan hadis Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Tidak akan mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Akhirnya berkumpul, bermusyawarah, mereka mengamalkan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Kira-kira apa yang kita pakai? Akhirnya mereka founding father, pada pendiri bangsa ini menyepakati kita pakailah antara nasionalisme dengan keagamaan. Maka disepakati menjalankan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi kemudian ini nanti akan menyebabkan saudara-saudara kita yang berada di timur merasa tidak nyaman dengan kata syariat. Maka kemudian mengalah umat Islam demi untuk persatuan. Karena waktu itu kita sedang menghadapi 3 musuh besar. Yang pertama Belanda, yang kedua Jepang, yang ketiga pemberontakan komunis. Sementara tambah satu lagi, ini mau memisahkan diri. Maka ulama-ulama itu mesti menjaga. Di sana ada maslahat. Memang ada manfaat yang luar biasa kalau kita pertahankan kata syariat ini, tapi mudaratnya juga luar biasa. Akhirnya darul mafasid muqaddam ala jalbil musalih, menolak mudarat lebih utama daripada maslahat. Ada maslahat yang lebih besar, persatuan. Dengan bersatu kita bisa berdakwah, dengan bersatu kita bisa ta'awanu alal birri wa taqwa. Akhirnya dipakailah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana dengan menjalankan syariat Islam?
ada yang disebut dengan Kementerian Agama. Di Kementerian Agama. Lalu kalau dulu ada perempuan tidak ada wali, siapa yang akan menikahkan dia? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka sultan dari kerajaan Riau Lingga yang akan menikahkan perempuan yang tak punya wali. Lalu dengan dileburnya sultan-sultan ini, lalu dia tidak lagi ada punya kekuasaan, siapa yang akan menikahkan dia? Maka ada Kementerian Agama, lalu Menteri Agama punya kepala kantor Kementerian Agama di provinsi, di kabupaten, sampai di kecamatan. Maka Pak KUA adalah bertindak sebagai waliyun man la waliyalaha. Dan itu bisa dibuktikan sampai hari ini, tidak ada KUA itu yang perempuan. Karena perempuan tak bisa jadi wali nikah. Fasultan waliyun man la waliyalaha. Sultan yang dimaksud di situ adalah orang yang menerima limpahan kekuasaan. Jadi sampai hari ini umat Islam mesti disadarkan tentang politik sejarah, karena ada usaha-usaha untuk umat Islam silakan sholat berjamaah, silakan zikir, silakan tahlilan, silakan marhaban, silakan berkumpul, silakan tablik akbar, tapi masalah politik jangan sentuh. Politik ini jahat Ustaz, politik ini kotor. Ustaz pergi bahas masalah suci mensucikan aja. Masalah politik ini biarlah urusan kami. Ini amat sangat berbahaya bagi umat. Kenapa? Karena dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka tidak lagi dilihat benar atau salah, siapa yang banyak. Jadi kalau umat Islam tidak mengambil peranan dalam suara yang banyak itu, maka tergantung siapa yang banyak. Kalau yang banyak itu orang sakau, keluarlah undang-undang sakau. Simple saja. Tentang masalah khamar, saya ambil contoh kecil khamar. Berapi-api kita sampaikan di khutbah Jumat. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Semua tahu ayatnya, semua tahu hafalnya, semua dikaji di masjid, semua sudah dibahaskan tafsirnya. Tapi pada pelaksanaannya di masyarakat, begitu kita kaji dalam masjid, keluar kita dari masjid 2 langkah, langsung ketemu penjual khamar. Ini aku jual, Ustaz mau apa, kata dia. Kita tak ada kekuatan. Tapi begitu satu kabupaten yang terdiri dari 40 sampai 50 anggota legislatif melek politik dan mengerti, bisa diperdakan. Kenapa Papua bisa mengeluarkan perda tidak boleh minuman keras, padahal Papua tidak Islam? Kenapa mereka melarang minuman keras? Karena saudara kita di Papua sadar bahwa minuman keras menyebabkan orang lupa bahwa ini kawan dan lawan, tak dapat membedakan mana musuh, lalu kemudian naik sepeda motor ngebut tak tentu arah, merusak. Maka mereka kesadar dengan menggunakan akal tanpa bawa agama sekalipun, fitrah manusia ingin ketenangan, ingin keselamatan, akhirnya keluar perda tidak boleh minum minuman keras di tempat umum dan lain sebagainya. Pertemuan antara ulama dengan tokoh masyarakat dengan lain sebagainya, lembaga adat Melayu, Majelis Ulama Indonesia, amat sangat bisa mempengaruhi opini publik. Pada dasarnya tidak ada opini publik, yang ada itu adalah opini yang selalu dipublikasikan. Jadi saya kalau 1 bulan Ramadan sudah dibahas malam pertama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kedua fikih siam, yang ketiga la'allakum tattaqun. Maka ada di salah satu malam itu pentingnya politik Islam.